Kami dari mahasiswa Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Saat ini kami akan memaparkan tentang isu keperawatan medikal bedah. Tapi sebelum itu, kami akan memperkenalkan nama. Saya Junita Mende. Nama saya Elsa Rekantu. Saya adalah Aira Madani. Saya Yana Mandena. Dan saya Tesalonika Wilar. Apa sih tren isu keperawatan medikal bedah itu? Tren isu keperawatan medikal bedah dan implikasinya di Indonesia. Pertama, telenursing atau pelayanan asuhan keperawatan jarak jauh. Apa sih asuhan keperawatan jarak jauh itu? Menurut Martono, telenursing adalah upaya penggunaan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan perawatan dalam bagian pelayanan kesehatan di mana ada jarak secara fisik yang jauh antara perawat dan pasien atau antara beberapa perawat. Apa sih keuntungan dari pelayanan asuhan keperawatan jarak jauh? Nah, keuntungannya di sini adalah mengurangi biaya kesehatan, jangkauan tanpa batas akan pelayanan kesehatan, mengurangi kunjungan dan masa hari rawat, meningkatkan pelayanan pasien sakit kronis, mengembangkan model pendidikan keperawatan berbasis multimedia. Tetapi, sistem ini juga justru akan mengurangi identitasi interaksi antara perawat dan klien dalam menjalin hubungan terapeutik sehingga konsep perawat secara holistik akan sedikit tersentuh oleh nurse. Tren keperawatan medikal bedah juga meliputi prinsip moisture balance dalam perawatan luka. Tren perawatan luka yang digunakan saat ini adalah menjaga kelembapan area luka. Luka yang lembab akan dapat mengaktifasi berbagai growth factor yang berperan dalam proses penutupan luka. Yang perlu diperhatikan adalah durasi waktu dalam memberikan kelembapan pada luka sehingga risiko terjadinya infeksi dapat diminimalkan. Prinsip ini juga tidak menghambat aliran oksigen, nitrogen, dan unsur-unsur penting lainnya, serta merupakan wadah terbaik untuk sel-sel tubuh tetap hidup dan melakukan replikasi secara optimal. Sehingga dianggap prinsip ini sangat efektif untuk penyembuhan luka. Nah, tren isu keperawatan juga mengenai tentang pencegahan HIV/AIDS pada remaja dengan peer group. Remaja merupakan masa di mana fungsi reproduksinya mulai berkembang. Hal ini akan berdampak pada perilaku seksualnya. Salah satu perilaku seksual yang rentan akan memberikan dampak terjadinya HIV/AIDS yaitu seks bebas. Saat ini sedang dikembangkan model peer group sebagai salah satu cara dalam meningkatkan pemahaman dan pengetahuan remaja akan kesehatan reproduksinya dengan harapan suatu kelompok remaja akan dapat mempengaruhi kelompok remaja yang lainnya. Keperawatan medikal juga meliputi program sertifikasi perawat keahlian khusus. Bermacam-macam program sertifikasi saat ini mulai berkembang dalam tatanan layanan keperawatan, khususnya pada bidang keperawatan medikal bedah, misalnya sertifikasi perawat luka oleh INETNA, sertifikasi perawat anastensi, perawat emergensi, perawat hemodialisa, perawat ICU, perawat instrumen OK. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah standarisasi setiap sertifikasi sudah sesuai dengan program tersebut, berjalan sendiri-sendiri tanpa arahan yang jelas dari organisasi profesi dan terkesan hanya proyek dari lembaga-lembaga tertentu saja. Keperawatan medikal bedah juga meliputi hospice home care. Hospice home care adalah perawatan pasien terminal yang dilakukan di rumah setelah dilakukan perawatan di rumah sakit, di mana pengobatan sudah tidak perlu dilakukan lagi. Bidang geraknya meliputi aspek biopsikososio-spiritual yang bertujuan dalam memberikan dukungan fisik dan psikis, dukungan moral bagi pasien dan keluarganya, dan juga memberikan pelatihan perawatan praktis.
Berikutnya, one day care merupakan sistem pelayanan kesehatan di mana pasien tidak memerlukan perawatan lebih dari 1 hari. Setelah menjalani operasi pembedahan dan perawatan, pasien boleh pulang. Biasanya dilakukan pada kasus minimal. Metode one day care ini dapat mengurangi lama hari perawatan sehingga tidak menimbulkan penumpukan pasien pada rumah sakit dan dapat mengurangi beban kerja perawat. Hal ini juga dapat berdampak pada pasien di mana biaya perawatan dapat ditekan seminimal mungkin. Sekarang kita masuk pada isu keperawatan medikal bedah dan implikasinya yang ada di Indonesia. Pertama, pemakaian tap water atau air keran dan betadine yang diencerkan pada luka. Beberapa klinisi menganjurkan pemakaian tap water untuk mencuci awal tepi luka sebelum diberikan NaCl 0,9%. Hal ini dilakukan agar kotoran-kotoran yang menempel pada luka dapat terbawa oleh aliran air, kemudian dibilas dengan larutan povidone yang telah diencerkan dan dilanjutkan irigasi dengan NaCl 0,9%. Akan tetapi, pemakaian prosedur ini masih menimbulkan beberapa kontroversi karena kualitas tap air yang berbeda di beberapa tempat dan keefektifan dalam pengenceran betadine. Berikut prosedur rawat luka adalah kewenangan dokter. Ada beberapa pendapat bahwa perawatan luka adalah kewenangan medis. Akan tetapi dalam kenyataannya, yang melakukan adalah perawat sehingga dianggap sebagai area abu-abu. Apabila ditinjau dari beberapa literatur, perawat mempunyai kewenangan mandiri sesuai dengan seni dan keilmuan dalam memberikan asuhan keperawatan pada pasien dengan kerusakan integritas kulit. Selanjutnya, eutanasia atau suatu isu kontemporer dalam keperawatan. Saat ini mulai terdengar istilah eutanasia, baik aktif maupun pasif. Eutanasia aktif merupakan tindakan yang sengaja dilakukan untuk membuat seseorang meninggal. Sedangkan eutanasia pasif adalah tindakan mengurangi ketepatan dosis pengobatan. Penghilang pengobatan sama sekali atau tindakan pendukung lainnya yang dapat mempercepat kematian seseorang. Batas keduanya kabur, bahkan merupakan sesuatu yang tidak relevan. Dalam praktik nyata, masyarakat telah melegalkan eutanasia pasif, terutama dalam proses aborsi. Diyakini bahwa 30 tahun yang akan datang, eutanasia akan bergeser dari sesuatu yang samar-samar menjadi sesuatu yang legal. Dalam hal ini, perawat berada dalam posisi yang sangat baik untuk mengkajinya secara lebih objektif, sehingga akan menjadi kesempatan terbaik bagi perawat untuk mengambil bagian terlibat aktif dalam mengembangkan kebijakan-kebijakan terkait, khususnya pada kasus keperawatan medikal bedah. Yang berikutnya adalah pengaturan sistem tenaga kesehatan. Sistem tenaga kesehatan di Indonesia saat ini belum tertata dengan baik. Pemerintah belum berfokus dalam memberikan keseimbangan hak dan kewajiban antar profesi kesehatan. Berdasarkan hasil penelitian dari Depkes, menyebutkan bahwa puskesmas belum mempunyai sistem penghargaan bagi perawat. Dan yang terakhir, lulusan D3 keperawatan lebih banyak diserap di rumah sakit pemerintah dibandingkan S1. Dengan alasan tidak kuat menggaji lulusan S1 keperawatan, banyak rumah sakit pemerintah dan swasta yang menyerap lulusan D3 keperawatan. Dilihat dari jumlah formasi seleksi CPNS, jumlah S1 sedikit dibutuhkan dibandingkan D3 keperawatan. Hal ini akan berdampak pada kualitas layanan asuhan keperawatan pada lingkup medikal bedah yang hanya berorientasi vokasional tidak profesional. Peran dan tanggung jawab yang belum ditetapkan sesuai dengan jenjang pendidikan, sehingga implikasi di RS antara D3, S1, dan spesialis belum jelas terlihat. Nah, demikianlah paparan dari hasil diskusi kami tentang tren isu keperawatan medikal bedah. Karena saat ini di Indonesia masih terdengar isu-isu yang sedang
tersebar luas di masyarakat. Karena itu kami di mahasiswa-mahasiswa yang ada di bidang kesehatan untuk tidak mempercayai hoaks-hoaks yang telah tersebar luas di masyarakat. Sekian dari kami. Terima kasih.